Para sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Hari ini 1 November 2024, kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a, dan kita akan mendalami tema Sabda Bahagia, Jalan Hidup dan Sukacita Kekal. Para sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, hari ini 1 November, gereja menetapkan sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah anggota gereja seperti kita manusia biasa yang sudah dianugerahi kehidupan dan sukacita kekal oleh Allah. Lalu dengan cara apa mereka sampai mendapatkan anugerah kekal, anugerah sukacita dan hidup kekal oleh Allah? Jawabannya ada pada bacaan yang akan kita renungkan hari ini. Sabda bahagia menjadi jalan hidup dan sukacita kekal bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita dalami sabda bahagia. Para sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia yang pertama, Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang miskin. Orang miskin berarti orang yang tidak lekat atas kepemilikannya, termasuk akan harta bendanya, serta orang yang meletakkan hidupnya dalam tuntunan Allah. Ia adalah orang yang terbuka akan bisikan, akan suara, kehendak, dan jalan Allah. Itu orang miskin. Lalu sabda bahagia yang kedua, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka. Artinya, orang berduka disebut bahagia karena dia tidak menolak akan pengalaman pahit, akan pengalaman sakit, dan akan pengalaman luka. Dalam situasi yang sulit, dia terus melangkah dan tetap dan terus bersandar pada kuasa dan kekuatan Allah. Sabda bahagia yang ketiga, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut berarti orang yang tidak reaktif, orang yang tidak emosional, dan orang yang menanggapi segala sesuatu dengan tenang dan hati jernih. Sabda bahagia yang keempat, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Orang yang haus akan kebenaran adalah orang yang selalu meletakkan, mendasarkan hidupnya pada apa yang benar, apa yang baik. Dia tidak bertindak atas dasar selera, atas dasar minat, atas dasar kedekatan relasi, tetapi dia terus berjuang untuk melakukan apa yang benar. Sabda bahagia yang kelima, Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak pelit. Orang yang menjadikan kepemilikannya, harta bendanya untuk berbagi. Dia tidak menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Segala kepemilikan harta bendanya mempunyai aspek sosial. Dia murah hati untuk berbagi. Kemudian sabda bahagia yang keenam, Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya adalah orang yang memandang segala sesuatu dengan jernih, dengan terang, dengan objektif. Mengapa dia memandang segala sesuatu dengan terang, dengan jernih? Karena Allah tinggal dalam hatinya dan Allah menerangi seluruh hidupnya. Kemudian sabda bahagia yang ketujuh adalah, berbahagialah orang yang membawa damai. Dia bukan seorang pembikin onar. Dia bukan seorang troublemaker.
Dia bukan pembikin masalah, tetapi sebaliknya, dia adalah seorang rekonsiliator, orang yang selalu membawa dan menghadirkan serta mengusahakan kerukunan dalam relasi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sabda bahagia yang ke-8, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang dianiaya." Orang yang dianiaya disebut berbahagia karena dia siap menanggung resiko atas pilihan-pilihan hidupnya. Dia tidak menghindari kesulitan, menghindari tantangan, menghindari situasi berat dalam hidupnya karena seluruh pilihan-pilihan yang ia lakukan. Ia bukan seorang pengecut, tetapi seorang kesatria yang siap menghadapi kesulitan atas kebenaran yang ia perjuangkan. Dan sabda bahagia yang ke-9, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya." Para sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, orang yang dianiaya dan dicela disebut bahagia oleh Yesus. Karena apa? Orang ini tidak hidup berdasarkan gengsi. Orang ini tidak hidup berdasarkan prestis, berdasarkan popularitas. Karena apa? Dia tidak mendasarkan hidupnya untuk tampilan-tampilan luar. Dia siap menerima atau diprasangka jelek oleh orang lain karena atas pilihan hidupnya, atas apa yang baik, apa yang benar yang ia perjuangkan, dan untuk itu ia siap untuk menerima prasangka jelek dari orang lain. Para sahabat Rema, orang-orang yang menjalankan sabda bahagia ini atau mereka yang telah mampu menjalankan sabda bahagia ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Ia adalah orang yang siap hidup untuk Allah dan sesama. Dan karena itu pasti Allah akan menganugerahkan hidup dan sukacita kekal bagi orang-orang seperti ini. Semoga saya dan Anda menjadi pelaksana-pelaksana sabda bahagia yang militan, yang tekun, dan siap dibimbing oleh Roh Kudus. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkat Allah turun kepada seluruh sahabat Rema dan anggota keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.